Nah, kalau misalkan tariknya terus pasti NA. Oke ya. Nah, sekarang kita cek. Dian Willy. Oke, ini yang belum diketik di sini ya, di data 2. Dian, Willy, Harry. Oke, Harry, Ani, Jaja, Gugun, Joni, Jamal, dan Lula. Ya, seperti ini ya. Go, 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 yo. Assalamualaikum. Hari ini kita coba belajar untuk kombinasi rumus lagi ya. Dan di sini kita coba case-nya adalah compare ya. Kita akan bandingkan. Ini misalkan ada data ke satu, ini adalah data input pertama. Jadi kemudian kita akan coba olah di data input kedua. Nah, ini adalah data-data yang sudah diketik. Dan ternyata data kedua ini adalah sebagian dari data yang ada di sini ya, bukan sebagian, hanya tidak semua gitu ya. Misalkan ini ada Agus, ini ada Agus. Nah, kalau kita lihat di sini data siapa saja atau nama siapa saja yang belum masuk ke dalam data ini gitu ya, yang belum ada di tulisan ini. Oke, jadi kita akan lanjut ke sini formulanya ya. Nah, kalau misalnya kita akan convert dengan conditional formatting, sarannya sangat mudah sekali. Kalian tinggal blok aja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Sorry, ini kita blok seperti ini, 2 ya. Kemudian pilih home, lalu pilih conditional formatting, lalu highlight cell rule, dan pilih duplicate value. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita duplicate value dengan conditional formatting, klik OK saja. Nah, ini ada nama Agus, ini sudah ada di sini. Kemudian Erna sudah ada, Sofia juga sudah ada, Abdul sudah ada, dan ya sampai Somad. Artinya kita akan menampilkan atau mengambil data Dian, Willy, Harry, Ani, Jaja, Gugun, Joni, Jamal, dan Lula di sini di bawahnya ya, sehingga ini ada data 2 adalah tertulis sama dengan data yang pertama. Oke, jadi caranya yang pertama kita harus menemukan dulu ya, kita menemukan dulu dengan fungsi match ya, match. Nah, sekarang kita pilih lookup value. Lookup value-nya itu dari sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tekan F4, kita kunci ya. Lalu kalau sudah kayak gini, kita ambil lookup array-nya, yaitu data yang ada di sel ini ya, di sel data kedua sampai sini. Tapi kita kunci yang D3-nya saja ya, yang D13 tidak. Karena nanti kita akan tarik ke bawah sampai ke 22 ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kayak gini, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, ini array-nya sudah ada. Nah, match tipenya kita pilih yang exact seperti ini, kemudian tekan Ctrl Shift lalu enter. Nah, kan hasilnya kan nanti NA nih, kalau saya tarik ke sini NA semua. Nah, NA ini sebenarnya ini adalah tidak ditemukan, artinya di sini Joni tidak ada, kemudian Gugun tidak ada. Nah, ini kan tidak ada nih. Agus ada, berarti kan harusnya tidak NA. Tapi kalau misalkan hasilnya NA, berarti di sini tidak sesuai ya. Ini ada Dian, di sini harus Dian, kemudian di sini Willy. Pokoknya kalau NA ini hasilnya adalah ini tidak ada di sini. Oke, jadi kita sudah menemukan dulu yang tidak adanya ya dengan fungsi NA ini. Oke, langkah berikutnya kita hapus dulu ini. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan dengan fungsi isNA. IsNA. Oke, ini tipe isNA, berarti kalau NA berarti kita ambil value-nya. Oke, kita coba tekan Ctrl Shift enter lalu pilih yes saja. Nah, sekarang kan hasilnya adalah true. Nah, kalau misalkan ingin mengetahui data array yang true dan false ini, berarti kita tekan F2 lalu tekan Ctrl Shift dan enter. Nah, kita sudah dapatin ya. Ini adalah data array-nya. Berarti true, true, false, true, true, false, false, true, dan false. Artinya di sini adalah NA. Kalau misalkan NA ini berarti true. Oke, kalau misalkan false berarti tidak NA gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita tambahkan dengan fungsi match. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu ini. Kalau tidak hapus juga tidak apa-apa. Kita tekan F2 seperti ini. Nah, kita akan temukan match di sini dengan tipe true. Kalau ditemukan true, maka kita tentukan lookup array-nya adalah isNA dan match ya, seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi dengan match tipenya yang exact seperti ini. Lalu tekan Ctrl Shift dan enter. Muncul seperti ini, tinggal yes saja. Nah, ini sudah dapetin yang pertama nih. Ini adalah yang pertama ya. Nah, nanti untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya berarti ini harus dirubah data array-nya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini baru kita temukan dengan fungsi
index. Oke. Nah, ini harus di ini, kemudian kita pilih index seperti ini. Kemudian kita akan mengindeks data yang ada di sini. Seret, kemudian tekan F4. Lalu kita ambil row-nya. Nah, row-nya kan sudah dapat ini angka 11 semua dengan match true is enak. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal tekan Ctrl Shift lalu enter. Kemudian klik yes. Oke, ini semuanya Dian ya. Nah, sebenarnya ini yang kedua adalah bukan Dian, karena ini adalah row-nya row pertama saja. Tadi kan dengan fungsi match true is enak match itu adalah hasilnya 1, maka di sini adalah hanya baris ke-1 saja. Nah, untuk baris kedua, ketiga, dan keempat, maka kita akan menghapus data yang ini dengan cara seperti ini ya. Dengan cara ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu, tapi kita copy dulu nih rumusnya nih. Kita copy karena di sini kan arraynya bukan semua blok seperti ini ya. Kita hapus dulu seperti ini, kemudian kita klik di sini, kita paste sini. Oke. Nah, paste ya, yang tadi rumus di copy itu sudah di paste di sini. Nah, sekarang langkah terakhir adalah tekan Ctrl Shift lalu enter. Hasilnya kan Dian. Oke. Ini yang pertama. Karena di sini kan coba kita lihat ini untuk match ya, ini adalah data lookup array-nya D3 sampai D13. Berarti di sini ya. Nah, kalau misalkan nanti kita tarik ke rumus ke bawah ke baris keduanya, berarti nanti hasilnya adalah D3 sampai D14. Ya, di sini 14. Oke. Sekarang kita tekan Ctrl Shift enter saja dulu. Lalu langkah terakhir adalah kita tarik seperti ini. Lihat. Oke. Nah, kalau misalkan tariknya terus pasti enak. Oke ya. Nah, sekarang kita cek Dian Willy. Oke, ini yang belum diketik di sini ya, di data 2. Dian, Willy, Harry. Oke, Harry, Ani, Jaja, Gugun, Joni, Jamal, dan Lula. Ya, seperti ini ya. Oke. Selamat mencoba, dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum.